Kamu pernah ngebayangin nggak gimana sih jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya. Di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi. Dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan mereka. Beruntung, seiring dengan perkembangan zaman teknologi terus berkembang dalam kehidupan manusia, bahkan teknologi saat ini memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai manusia, tentunya nggak bisa dipungkiri ya bahwa saat ini teknologi udah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari sebelum tidur hingga bangun tidur kembali. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia. Karena kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Kita bisa lihat bagaimana teknologi memainkan peranannya di masa pandemi COVID-19 kemarin. Kehadiran teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Bahkan, segala pekerjaan bisa dikerjakan dari jarak jauh, bahkan juga dari rumah. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, negara kita Indonesia ini juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Nah, kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya jangan lupa like dan share dulu video ini, setelah itu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti yang sudah disebutin sebelumnya teman-teman, teknologi sudah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang berkembang teknologinya semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Nah, dunia informasi dan komunikasi siapa sih yang nggak bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Ya, rasa-rasanya kayaknya hampir nggak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya seperti memakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Nah, kalau kita bandingin dengan 5 tahun yang lalu saja, smartphone yang hadir di masa sekarang sudah semakin canggih, yang kadang kita aja nggak kepikiran kalau teknologi ini tuh bakalan umum dipakai saat ini. Selain itu teman-teman, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakukan. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah penggunaan internet terbanyak. Jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Posisi itu juga disusul oleh Jawa Tengah dengan 28,5 juta orang. Kemudian Jawa Timur dengan jumlah penggunaan internet mencapai 23,4 juta orang. Wow, ini jumlah yang sangat fantastis. Selain di bidang komunikasi dan informasi teman-teman, teknologi juga semakin berkembang pesat di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Inovasi telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit, hanya menggunakan sebuah aplikasi
yakni telemedicine. Jika kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, persepam elektronik, serta bermunculan perusahaan-perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat. Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini juga bertujuan untuk sebenarnya mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa memangkas biaya yang harusnya dikeluarkan oleh masyarakat itu mahal akan menjadi murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dengan perkembangan teknologi ini teman-teman, juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu terobosan teknologi dalam bidang ini atau bidang pendidikan ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau e-learning adalah sebuah proses belajar di mana siswa dapat menerima instruksi melalui internet misalnya dalam bentuk video. Nah, di masa pandemi lalu, hingga saat ini seluruh masyarakat termasuk tenaga pengajar, siswa, serta juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Nggak bisa dipungkiri teman-teman bahwa pandemi COVID-19 telah memaksa percepatan kemajuan teknologi di segala sektor termasuk sektor pendidikan. Karena proses belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh. Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah internet dan aplikasi telekonferensi. Nah, dengan teknologi ini, teman-teman, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan tanpa tatap muka dan kontak fisik atau bertemu secara langsung. Selain itu, teman-teman sekalian, dalam dunia pendidikan saat ini, sudah terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat saat ini pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya teman-teman, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Akan tetapi, perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya walaupun ada banyak banget nih dampak positifnya, tetapi ada juga beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi. Kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Kira-kira apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi ini? Nah, dampak positifnya itu antara lain yang pertama adalah teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak secara global. Artinya saat ini kita udah nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh belahan dunia, tidak seperti zaman dulu. Bahkan nggak terbatas antara kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain itu kita bisa terhubung dengan cepat, bahkan dalam hanya hitungan detik saja. Kemudian yang kedua, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Nah, kalau dari dulu, zaman dulu manusia cuma mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi yang terupdate, sekarang ini, saat ini, internet mengambil peranan dari keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung diketahui saat ini juga. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Nah, perkembangan media sosial saat ini teman-teman juga semakin berkembang pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai macam informasi. Nah, yang kemudian ketiga adalah meningkatkan pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan sebelum ada e-learning, teknologi seperti smartboard dan proyektor udah diintegrasikan dalam ruang kelas untuk dan pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Saat ini masyarakat tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Nah, maka dari itu informasi yang mereka dapat saat ini ya sudah nggak bergantung pada buku saja. Melalui internet, para siswa bisa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, itu dia dampak positif dari kemajuan teknologi. Bagaimana kalau dampak negatifnya? Nah, kalau dampak negatifnya antara lain yang pertama adalah teknologi bisa mempengaruhi interaksi sosial secara langsung antara manusia. Dengan kata lain, kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat, teman, sahabat, keluarga secara virtual daripada menghabiskan waktu secara bersama dan secara langsung.
Seperti yang dikatakan misalkan Lisa Ramai-Priza, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah dari Amerika Speech Language Hearing Association, bahwa keterampilan komunikasi sosial semakin terancam. Kenapa? Karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman sekalian. Hari ini, kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten-konten pornografi, penipuan, plagiarisme, dan penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut, teman-teman, bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu pun nggak sepele, dan tentunya cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Kemudian yang ketiga, menurut American Optometric Association, bahwa penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama, sekian lama, bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi disebutkan sebelumnya berlebihan. Nah, teman-teman, ternyata dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi itu cukup serius. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, ya sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Nah, kemudian, terus bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan bijak? Walaupun kecanggihan teknologi udah selayaknya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari kita, ya kita juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, dalam kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, kamu bisa membatasi penggunaan gadgetmu yang berlebihan dan juga menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Gunakan gadget teman-teman untuk mencari informasi yang bermanfaat serta ilmu pengetahuan. Bukan untuk menonton video-video terlarang ya teman-teman, dan video-video ya semacam itulah. Mengetahui dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi ini penting banget teman-teman, supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Nah, dari waktu ke waktu, teknologi diyakini pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk kita jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa di video-video berikut. Salam.